dikasih pelayanan oleh Pak Gembala harus mimpin puji-pujian. Wah, saya salah, Bob. Puji-pujian waktu itu. Wah, gemeter saya. Saya mengalami mujizat Tuhan, ya keajaiban Tuhan di ruang doa Gereja Cipto. Di tengah jalan gitar itu berbunyi. Loh, saya merinding. Loh gitar kok so bunyi dewi? Loh, kalau bunyi kan saya petik atau saya mainkan kunci. Ini enggak, dia bunyi sendiri. Jumpa lagi dengan saya David Hau di acara YouTube channel Cemara Podcast. Kita masih mengangkat tema yang sama, ada cerita di RBK Yehuda GIA Dr. Cipto Semarang. Dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang beliau juga adalah teman seangkatan saya sebetulnya dulu ya, waktu sama-sama masih remaja itu, Pastor Pendeta Barnabas Winoyo, betul ya? Ya, betul. Selamat pagi, Pastor. Pagi-pagi, Salam ya. dulu. Ya, shalom. Gimana, Pastor? Kondisinya baik-baik saja kan? Ya, sampai sekarang ini saya bersyukur saya selalu baik, sehat. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol ini sudah lama ya, Pastor, nggak pernah ketemu ya? Sudah Ya, berapa tahun itu ya dari terakhir kita? ya, sejak tahun 2000 ya. Lah ya udah 20, hampir 20 tahun ya. 20 tahun lebih lah. Iya, 20 tahun lebih. Ya, makanya itu ini Tuhan izinkan kita ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, sekalian Pastor bisa berbagi, sharing ke saya pribadi juga sama ke teman-teman semua gitu ya. Oke, aktivitas sehari-harinya Pastor Barnabas gimana? Ya, kalau aktivitas yang saya lakukan sehari-hari sekarang ini, saya lebih banyak untuk pelayanan di dunia digital. Jadi setiap hari saya pasti bikin konten, itu konten YouTube karena saya punya channel untuk saya bisa memberitakan firman setiap hari, dan itu memang sudah jadi komitmen saya untuk memberkati lewat penyampaian firman Tuhan begitu. Dan kemudian saya juga ada aktivitas setiap hari saya mengisi pelayanan khotbah di Radio Rema Surgawi. Nah, Radio Rema Surgawi ini kadang orang berpikir ini radionya Rema JKI Injil Kerajaan ya, Pak? Oh, bukan, karena memang ini namanya kebetulan sama. Tapi sebetulnya ini adalah radio streaming, bukan radio konvensional. Jadi ini radio yang sifatnya bisa didengar di seluruh dunia. Kalau link ini disebar, dia bisa mendengarkan sampai ke 5 benua begitu. Jadi ada teman-teman kita yang di Hong Kong, di Belanda, di Amerika, mereka bisa dengar. Ya, channel YouTube saya yang pasti ya namanya Barnabas Winoyo. Tapi kalau untuk link radionya nanti saya kirim ke WA saja ya. Oke. Nanti begitu. Ditulis di bawah sini. Jadi itu saya mengisi siraman firman Tuhan setiap hari Senin sampai Sabtu. Itu pagi jam 6 pagi saya sudah on air. Malamnya jam 7 malam. Begitu. Setiap hari itu. Jadi saya kalau jam-jam itu nggak bisa diganggu-gugat. Karena 1 jam itu saya stay untuk saya preaching, khotbah begitu ya. Nah, lalu kemudian ya aktivitas yang lain ya saya pasti antar jemput anak. Ya karena memang anak-anak sekarang sudah besar, sudah kuliah, jadi memang mobilnya cukup ya lumayan tinggi. Jadi antar jemput untuk kuliah, sekolah, kemudian juga ada les-les begitu karena anak saya juga ada yang ngajar balet, ada juga yang les dance. Ya jadi yang besar itu memang dia di balet, yang kecil di dance begitu. Sementara itu saja yang saya lakukan sambil juga ada pelayanan-pelayanan yang saya isi baik itu di Zoom, lalu juga ada pelayanan di luar kota begitu saja. Ini kita sudah masuk sedikit ke ini ya. Berarti Pastor sekarang aktif semacam full timer gitu ya. Jadi maksudnya full timer hamba Tuhan. Ya, memang sejak dari muda, sewaktu saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, memang sepenuhnya saya mau total komitmen hidup, di situ komitmen gitu ya. menyerah sama Tuhan gitu ya. Nah, cuman bedanya sekarang ini saya tidak ada di sebuah gereja menjadi full timer di gereja lokal. Kalau dulu memang saya ada di sebuah gereja lokal, saya di situ melayani sebagai full timer, Bobby. Tapi sekarang saya ikut Tuhan penuhnya. Jadi murni saya bergantung penuh dengan Tuhan. Ya kalau dibilang ya kayak penginjil gitulah. Jadi nggak ada gereja lokal yang di bawah secara struktural gitu nggak ada tempat pelayanan saya secara khusus nggak ada. Cuman saya memang ada di naungan sebuah sinode tentu karena itu akan membuat saya lebih aman. Karena kalau enggak nanti dibilang wah ini penginjil liar nih nggak ada payungnya, nggak ada payungnya. Nah, jadi tetap ada dalam
dalam covering sebuah sinode gereja begitu. Sinodenya saya masih ada di sinode JKI karena kependetaan saya ada di sinode JKI begitu. Pak Adi Sutanto ya? Ya, Pak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Adi Sutanto Ketua betul ya? Sinodenya, ya betul. Ketua sinodenya kan? Betul, betul. Oke, soalnya kan itu juga yang dulu waktu dari gereja HTE mentahbiskan Pendeta Victor kan juga beliau kan itu kan Ya, juga dari betul. JKI juga kan. Berarti Ya, masih satu JKI. sinode ya dengan Masih itu ya. satu sinode ya. Kita ini sebentar flashback dulu, Pastor. Ya, Karena ya, Pastor ini kan dulu memang apa ya, teman seangkatan ya. Kita kan teman Betul. seangkatan dulu kan. Jadi kita coba buat mungkin juga teman-teman pemirsa juga banyak yang belum tahu sih historicalnya, masa kecilnya Pastor seperti apa dan lain sebagainya. Childhood memories lah istilahnya kayak Ya, gitu. ya, Nah, mungkin di kesempatan ini di podcast kita kali ini Pastor bisa berbagi sedikit mengenai masa kecil, mungkin bisa ceritakan mengenai keluarganya, ayah, ibu dan lain sebagainya, papa, mama, mungkin kakak dan lain sebagainya. Ya, kalau mengingat masa kecil, waduh, itu ceritanya panjang. Udah apa-apa. Itu masa yang tanda petik penuh penderitaan. Karena masa kecil saya masa susah. Ya, jadi saya lahir di keluarga yang tidak mampu. Jadi saya masih ingat betul. Jadi papa mama itu tinggal di rumah kontrakan dengan posisi rumah yang tidak tembok begitu. Waktu itu masih, maaf ya, itu gedek begitu. Jadi, Bambu, hanya bambu. ya, nyaman bambu. Jadi saya masih waktu itu tinggal di rumah yang sederhana, yang seperti itu. Jadi masa kecil saya masa yang cukup memprihatinkan betul, penuh penderitaan ya. Ya, tapi bersyukurlah Tapi Tuhan semua proses luar biasa ya. semua sudah saya lewati ya sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, dan saya bersyukur. Jadi sampai hari ini ayah dan ibu saya membesarkan kami ya. Kami satu keluarga, ada 4 bersaudara. Saya anak pertama, saya punya adik yang kedua itu setelah saya itu laki, kemudian adik yang berikutnya perempuan, yang terakhir perempuan. Di Begitu. Semarang semua, Pak. Di Semarang semua. Jadi 2 pria, 2 wanita. Dan semua sekarang sudah berkeluarga dan puji Tuhan semua baik. Cuman sekarang ayah sudah dipanggil pulang ya ke rumah bapak tahun Tapi 2016. mama masih ya? Mama masih Kalau ya? mama masih, puji Tuhan. ya begitulah. Jadi keluarga aku ini memang keluarga yang sederhana, tapi ya oleh anugerah Tuhan sampai hari ini puji Tuhan ya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi ayah dan ibu saya ini adalah seorang orang tua yang baik, yang membesarkan anak-anak dengan pendidikan yang baik ya, dan mereka orang tua yang bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu memberkati kami sehingga anak-anak semua bisa kuliah. Yaitu anugerah Tuhan. Padahal kalau dilihat ya ayah saya siapa sih? Bukan seorang yang bos besar atau apa ya, tapi ya saya bersyukur Tuhan itu punya cara memberkati dengan cara yang ajaib gitu ya. Jadi ini anugerah, 4 anak bisa dibesarkan dengan pekerjaan yang sebetulnya sangat sederhana, tetapi Tuhan memberkati hingga mereka besar semuanya dan mereka bisa kuliah semua oleh anugerah Tuhan. Itu ya. 4-4-nya jadi hamba Tuhan semua atau ada berapa yang hamba Tuhan? Kalau Itu boleh tahu. unik ceritanya. Jadi hanya saya yang terpanggil jadi hamba Tuhan. Tuhan. Memang ayah saya bukan seorang pendeta ya, tapi yang jadi hamba Tuhan adalah saya. Dan itu ada ceritanya, ada sejarahnya lewat sebuah mimpi, ada peneguhan. Wah, itu panjang ya. Nah, kalau adik saya yang nomor 2 itu jadi akuntan. Dia ini menangani untuk audit-audit di perusahaan. akuntansi gitu Ya, kalau yang nomor 3 itu dia kerja di perusahaan asing, sebuah perusahaan kayu di ekspor import begitu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat terakhir jadi guru di ini Teresiana, guru bahasa Inggris SMA Teresiana begitu. Diceritakan aja Pastor, nggak apa-apa. Itu cukup menarik kalau menurut saya. Ya, ada cerita prosesnya. panggilan. Betul. Itu juga sebenarnya ini akan ada pertanyaan itu sama sudah disinggung. Jadi dulu sebetulnya saya waktu selesai SMA dari SKI, saya itu sempat ada di persimpangan jalan antara mau sekolah sekuler atau sekolah hamba Tuhan. Karena memang waktu itu ada dorongan kuat pengen sekolah Alkitab. Tapi yang namanya masih muda ya, kadang kita masih takut karena kita nggak tahu bagaimana nanti apa yang terjadi, seperti apa kita nggak ngerti. How to beginnya seperti apa belum tahu apa-apa, masih muda sekali. Nah, tapi waktu itu kemudian saya memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Ya, saya kuliah di ekonomi, lalu saya membiayai kuliah dengan saya bekerja sendiri. Jadi orang tua tidak membiayai, saya bayar setiap semester dengan uang kerja saya sendiri. Cukup kerja keras ya, dan kemudian lulus. Nah, singkat cerita, waktu saya bekerja itu, kemudian saya bekerja di kantor itu ada semacam
pertentangan begitu. Karena waktu itu saya ada di dunia pajak. Nah, kerja di bagian pajak, ya kita tahu kan, namanya pajak kan ada dua pembukuan. Nah, saya ini orangnya jujur. Jadi kalau disuruh ngapusi, bohong, nggak bisa. Tangan ini bisa ngewel waktu itu. Bikin ini apa, upah tenaga kerja itu. Paijo, Paimin, Sastro, gitu. Ini tangan bisa nggak gerak gitu ya. Takut, ini dosa nih, waduh, gimana nih Tuhan? Aku kerja kok seperti ini. Tapi saya ingat kata papa saya, kamu tuh kalau jadi pendeta, ya jadi pendeta aja, jangan sekolah ekonomi. Kalau nanti kamu sekolah ekonomi, urusan begini, ya jangan dicampur aduk. Kerja ya kerja, agama agama, nggak bisa kamu campur aduk, kata papa saya. Wah, saya ngalami kan, ternyata ya inilah yang saya hadapi. Lalu di tengah pergumulan itu saya nggak tenang, nggak bisa nyaman ya. Kemudian saya berdoa, entah mengapa tiba-tiba saya tuh mimpi. Saya mimpi melihat orang yang wajahnya terang, nggak bisa dilihat, tapi cahayanya tuh sangat terang. Saya nggak bisa melihat wajahnya, tapi tangannya tuh bersih, jubahnya putih, dan tiba-tiba saya tuh disentuh jidat saya, mulut, dan hati. 3 area ini. Nah, saya tanya sama Tuhan dalam hati, Tuhan, ini maksudnya apa mimpi ini? Kok sepertinya aku lihat kamu nih di mimpi ini, tapi kok yang dijamah jidat, mulut, dan hati. Ya waktu itu saya sempat nggak tahu apa-apa. Ya saya pikir ya udahlah cuma mimpi. Lalu tiba-tiba saya mimpi lagi yang kedua kali. Wah, ini saya teringat peristiwa Gideon. Wah, ini mimpi 2 kali kan berarti peneguhan. Nah, ini gawat nih. Ojo-ojo aku dipanggil Tuhan nih untuk jadi hamba Tuhan, ya kan? Wah, mimpinya tuh sama anehnya. Ya. Jadi saya lihat lagi pribadi Yesus, sosok Yesus, dia jamah lagi jidat, mulut, dan hati. Lalu saya tanya, Tuhan ki maksudnya apa tuh? Apa sih maksudnya? Lalu tiba-tiba Roh Kudus memberi saya pengertian. Jidatmu itu kan bicara pikiran, mulutmu tuh bicara perkataan, hatimu bicara apa yang ada di dalam benak kamu ini. Kamu tuh bekerja, kamu selama ini melakukan apa? Seperti kayak di flashback saya, selama saya kerja 3 tahun yang lalu itu ya, di kantor, di sekuler, saya kan bohong. Lah kalau bosnya dicari orang, kring gitu kan, saya kan kode bosnya, Pak, dicari sama ini Bapak A gitu kan. Lalu bosnya dari dalam kantor kasih kode, ngomong, aku rauno, lu gitu kan. Walah, saya kan nggak bisa apa-apa, harus nurut kan sama bos. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, ini pimpinannya nggak ada lagi keluar makan. Bohong saya kan. Saya melakukan hal-hal yang ya tanpa sadari itu sebetulnya dosa di mata Tuhan kalau secara rohani ya. Jadi itu pelanggaran. Belum lagi saya ada pikiran-pikiran yang nggak baik ya dan sebagainya. Ya namanya kita hidup pasti ada hal-hal yang kita lakukan tentu itu melanggar firman. Ya apalagi hati ini kadang pernah luka dan sebagainya ya. Nah disitulah Tuhan berbicara, lalu tiba-tiba saat saya bergumul apakah ini benar-benar panggilan Tuhan. Nah, lalu saat saya waktu itu berangkat ke kantor naik sepeda motor sama singa tuh masih pakai Yamaha yang kuno itu, kodok-kodok begitu kan, di tengah sawah itu. Ceritanya belum ada jalan ini jalan apa? Arteri Soekarno-Hatta. Dulu masih sawah gitu kan. Lalu saya lewat situ tiba-tiba ini aneh, saya dengar ada orang yang memanggil nama saya. Saya pikir nih, loh, kok tidak ada orang, kok ada yang manggil nama saya. Jadi audible begitu. Lah saya kaget. Lah saya teringat peristiwa Samuel di Alkitab. Wah, jangan-jangan nih aku tidak peka kayak Samuel nih. Bapak, kok panggil aku ya, Imam? Enggak, aku tidak panggil kamu loh, saya gitu ya. Kan di Alkitab bilang begitu sampai 3 kali kan Samuel baru sadar kan. Oh, Imam Ali baru tahu ini kamu dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya waktu itu setelah dengar itu kaget. Wah, ini jangan-jangan Tuhan yang ngomong ini. Tapi kok tidak ada orang. Itu di pematang sawah yang sepi nggak ada orang. Tapi ada suara yang memanggil nama saya. Sampai di kantor saya tuh keringat dingin. Saya nggak bisa kerja, Bu, waktu itu. Jadi saya nggak ngerti nih. Aku nih mau jadi hamba Tuhan ya. Tapi aku masih posisi kerja. Tapi kalau saya kerja, uang saya juga nggak sejahtera. Urusannya pajak ngapusi. Itu berapa nota saya buat itu dus-dusan itu beribu-ribu lembar tiap hari, Paijo, Sastro, itu bahkan bikin nota-nota palsu, stempel-stempel palsu itu saya buat semua ya. Lalu ceritanya kemudian saya bilang ke ayah saya cerita tentang mimpi saya, tentang apa yang saya dengar audible itu kepada ayah. Nah tiba-tiba ayah saya cerita, loh, kok kamu cerita ini ke saya? Lah, ada apa-apa? Saya bilang begitu. Ya, Papa mau kasih tahu kamu. Dulu sebelum kamu cerita ini, Papa itu pernah mimpi. Jadi Papa rupanya pernah dapat mimpi, dia ketemu Yesus dulu. Tapi saya nggak tahu cerita itu kan. Baru cerita waktu saya cerita itu. Nah, Papa bilang saya ketemu Yesus, lalu di dalam mimpi itu Yesus ngomong sama Papa saya, 2 tahun lagi akan ada orang yang akan aku pakai jadi hambaku. Nah, pikir Papa saya, itu ya dirinya yang dipakai. Tapi dia masih bertanya, siapa ya kira-kira yang dipakai nanti? Nah, rupanya itu
Itu saat saya ngomong ke papa, itu tahun adalah 2 tahun setelah mimpi itu dinyatakan oleh Tuhan ke papa saya. Nah, jadi dia langsung bilang, wah berarti mimpiku ini ternyata kamu yang menggenapinya, begitu kan. Nah, saya kaget, loh itu benar Pak? Iya benar. Jadi kamu yang dipakai Tuhan. Nah, lalu gimana Pak? Saya minta pendapat. Ya terserah kamu, Papa saya bilang begitu. Kalau kamu memang serius, kamu sudah siap ya, Papa enggak masalah karena mimpi ini digenapi. Nah, sejak itu ya saya kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memutuskan untuk sekolah Alkitab. Nah, waktu itu memang gereja Isa Al-Masih yang mengcover saya ya lewat Pak Pendeta Chandra yang kemudian ya memberi saya rekomendasi untuk sekolah di STT Satya Bakti Sati yang ada di Malang, karena beliau Pak Chandra juga lulusan dari ex STT Sati Malang. Nah, jadi begitu ceritanya. Lalu saya diberi beasiswa oleh gereja Isa Al-Masih sekolah di STT Sati Malang. Gitu itu ceritanya. Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto? Oh bukan. Kalau STT Sati ini dia berada di benderanya gereja GSCA, Sidang Jemaat Allah. Oh, Sidang Jemaat Allah. Begitu. Iya. Oke. Berarti bisa dikatakan spiritual experience-nya ya. Betul. Panggilan waktu akhirnya ambil komitmen untuk full time menyerahkan jadi hamba Tuhan gitu ya. Oke, luar biasa. Kita flashback sedikit juga. Dulu waktu di Dr. Cipto itu kan kemarin dulu pastor sempat bilang ya, dulu sebetulnya punya pengalaman yang cukup berkesan lah mungkin selama di Dr. Cipto dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan satu atau dua aja, terserah. Saya pikir ini singkat aja ya. Yang cukup berkesan adalah ketika itu saya mengalami mujizat Tuhan, ya keajaiban Tuhan di ruang doa gereja Cipto. Jadi ini tidak banyak orang tahu mungkin. Karena waktu itu kan memang waktu awal saya setelah lulus sekolah Alkitab, saya akan kembali ke Cipto. Gembala sidang setempat waktu itu Pak Yohan, saya kan masih training, jadi belum disahkan jadi full timer. Jadi ceritanya masih ngawulo gitu kan, abdi tapi masih training, dites begitu nih Pak Yohan. Wah, saya masih ingat betul tuh ceritanya. Saya waktu itu disuruh mimpin pujian di ibadah yang kedua itu. Waktu itu kan yang datang sekitar 700 atau 800 orang itu full bawah balkon penuh. Nah, waktu itu kan memang ada Pak Pendeta NB Gunawan yang membimbing saya karena dia senior saya. Tapi yang namanya saya lulusan sekolah kitab masih baru, belum tahu apa-apa, dikasih pelayanan oleh Pak Gembala harus mimpin puji-pujian. Wah, saya salah mimpin puji-pujian waktu itu. Wah, gemeter saya jujur. Saya waduh ndak bisa ngomong lah. Saya takut bener. Lah beneran kan apa yang saya takutkan, saya dimarahi oleh Pak Gembala itu. Kamu mimpin pujian gimana kok bisa salah? Maaf Pak, saya masih kacau. Maklum saya dredeg gitu. Saya ngewel, saya nervous. Ya maklum karena saya masih baru. Lah, saya kan belum pernah berdiri di mimbar dengan sekian ribu orang atau ratus orang, ya kan? Jadi itu pengalaman yang berkesan. Jadi tapi itu semua baik membentuk saya. Jadi saya harus belajar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan begitu ya. Nah, tapi berikutnya yang berkesan adalah di ruang doa tadi. Yaitu ketika saya diminta oleh Bapak Gembala untuk ada di antara mak-mak. Ini kan aneh. Saya pelayanan di ruang doa, yaitu doa selama firman. Jadi kalau pendeta-pendeta senior khotbah, saya malah nggak di gereja, saya ngumpet di belakang mimbar gereja. Itu nggak ada yang tahu mungkin. Jadi setiap hari saya itu memang harus saya bikin catatan, harus bikin laporan, karena itu masa training. 1 tahun saya ada di ruang doa itu. Yaitu kebaktian 1, kebaktian 2, 3, 4, 5. Jadi 1 hari saya di gereja itu jam 6 pagi, saya masih ingat. Jam 9 nyambung, lalu jam 12 siang, saya pulang, baru istirahat di rumah, makan, tidur sebentar, jam 5 stay lagi di ruang doa, jam 8 malam masih doa di gereja, sampai jam 10 malam baru pulang. Itu tidak bisa saya tawar. Jadi harus dilakukan dan bikin catatan. Saya laporkan ke beliau, Gembala Sidang. Tapi disitulah saya belajar untuk setia. Sekalipun maaf, waktu itu sempat ada hamba Tuhan senior yang sedikit nyeletuk begitu kan. Ngapain kamu pelayanan di tempat pelayanan seperti ini? Wah, kamu apa bisa berkembang begitu kan? Ya waktu itu saya terima dengan hati yang lapang dada, karena memang saya adalah full timer masih baru, belum kenal pendeta-pendeta senior, dan saya juga yang paling muda, paling kecil. Di antara mereka tuh saya paling muda sendiri, dan yang belum menikah juga. Ya wajar lah kalau mereka begitu ya. Ya udah saya nikmati kumpul dengan mama, ibu-ibu. Ya prianya tuh paling bisa dihitung. Cuman saya dan beberapa orang lah, paling 2-3 orang. Lalu saya tekun, saya lakukan itu dengan baik, saya setia pelayanan di situ. Tapi aneh, tiba-tiba Tuhan bikin kejutan. Jadi ada seorang pendoa yang tiba-tiba mimpi. Dia mimpi saya naik sepeda motor baru. Nah waktu itu kan saya
saya tidak punya kendaraan. Jadi waktu awal-awal saya pelayanan kan saya naik sepeda waktu itu. Sempat ya maaf ya saya ngalami apa yang namanya sedikit ya sindiran-sindiran lah, tapi itu buat saya ya udahlah, enggak masalah. Itu proses buat saya. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kebaikan. Justru di kamar 2 itulah ada seorang wanita yang bermimpi saya naik sepeda motor. Saya tidak tahu. Nah saya pikir nih ya hanya mimpi lah. Tapi dia bilang, betul Pak, Bapak tuh naik motor baru loh. Jangan-jangan Bapak nanti dapat motor. Ya saya aminkan saja. Dia bilang, Bapak dapat motor, saya aminkan aja. Nah jadi mungkin ada banyak yang tidak tahu. Jadi saya pun waktu itu juga tidak ngerti. Tapi inilah keajaiban Tuhan. Di tengah pelayanan yang kecil, di pelayanan yang sederhana, tapi ketika kita setia mengerjakannya, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Nah tiba-tiba ada seorang nenek. Saya pikir ini nenek kan, ya namanya nenek ya. Apa kita pernah berpikir nenek ini punya banyak duit? Kan ya enggak. Biasa kalau kita lihat tante-tante punya tas, wah jalannya oke gitu kan, wah ini pasti punya duit ya. Saya Prada gitu kan, wah kelihatan duit nih. Apalagi Hermes, wah Louis Vuitton gitu. Nah itu kan orang-orang berduit. Dan ini nenek-nenek nggak bawa tas Prada, nggak bawa tas Hermes, jalannya aja ya biasa saja. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati hamba-hambanya. Dan nenek inilah yang kemudian mengajak saya ke showroom. Saya tidak tahu, malah saya dibelikan sepeda motor baru. Oh, luar biasa. Dan itulah sejarah saya awal dapat mujizat yang pertama kali dalam pelayanan, yaitu mendapat sepeda motor baru. Makanya ketika waktu itu saya naik sepeda motor baru di gereja, semua pendeta kaget. Nah saya ya bilang, ya ini berkat Tuhan. Ya saya tidak mau bilang siapa yang ngasih. Bahkan sampai hari ini nggak ada yang tahu siapa yang memberi itu. Ya memang tidak boleh diberitahu, itu off the record. Bahkan yang sekarang ini yang memberi sudah tiada. Ya beliau sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Tapi berkesan sekali karena saya tidak pernah melupakan berkat itu ya. Karena itu adalah berkat yang saya terima dari ruang doa di GEA Dr. Cipto. GEA Dr. Cipto. Itu simple tapi betul-betul luar biasa. Luar biasa. Itu berkat yang pertama kali saya alami dalam pelayanan. Ya. Termasuk yang berkesan juga ya, paling berkesan ya. Oh iya, itu berkesan ya, betul. Oke, selama pastor sendiri pelayanan kan juga durasinya ya istilahnya jangka waktunya itu kan bisa dikatakan nggak sebentar, cukup lama ya. Ya. Itu kan kalau saya nggak salah gitu ya kan, setiap kita kan namanya manusia itu kan pasti akan mengalami masa-masa up and down. Ya kan, entah itu dalam pelayanan, dalam iman kita sendiri, dalam pengharapan kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pastor bisa share, berbagi ke teman-teman juga atau mungkin ke pemirsa kira-kira strategi atau trik-trik apa yang bisa dipakai pada waktu pastor ini mengalami sendiri, pada waktu mengalami down atau apa, untuk memotivasi, remotivated ourselves ya kan, diri kita untuk kita bisa up lagi, bergairah lagi, semangat lagi sama Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kita harus tahu dulu begini, hidup ini kan tidak bisa kita berharap semuanya baik. Ya semuanya nyaman, baik di dunia bisnis, baik di keluarga, baik di pelayanan. Kita semua pasti akan mengalami goncangan ya. Apalagi kalau kita ini ada dalam sebuah pelayanan, kita tidak akan pernah terluput dari apa yang namanya gesekan ya, benturan-benturan dengan teman-teman, rekan sejawat, atau mungkin bisa saja di dunia bisnis kita ditipu orang, ya ada orang-orang yang nggak bayar hutang kita ya, atau dan sebagainya lah. Lalu di tengah keadaan seperti itu ya ada kalanya kita ngalami apa yang namanya up down ya. Di tengah titik terendah mungkin kita ngalami apa ya, semacam kayak keputusasaan, lalu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah di tengah keadaan begitu adalah baik untuk kita merenung. Ada dua hal yang mungkin saya bisa katakan. Yang pertama bahwa jangan pernah kita ini punya harapan hidup ini selalu nyaman. Itu yang pertama. Jadi ini harus menjadi sebuah cara berpikir dulu yang harus ditangkap, bahwa hidup ini memang penuh warna. Jadi jangan bermimpi hidup ini selalu mulus gitu ya. Jadi memang nyaman. Harus ngalami proses. Tiap orang punya salibnya masing-masing. Nah, jadi ketika kita ngalami proses di salib, itu adalah bagian dari apa yang memang harus kita alami. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam setiap masalah itu pasti ada berkat. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita ngalami masalah, jangan kita berpikir ini akan mendatangkan sebuah malapetaka atau sebuah kehancuran atau musibah. Tidak. Di balik masalah itu selalu ada berkat. Karena saya selama pelayanan ini hampir puluhan tahun, saya ngalami banyak gejolak. Saya kalau cerita panjang, tapi apa yang saya alami setelah saya kemudian merenung dan saya kemudian berelasi dengan Tuhan,
ternyata di balik masalah Tuhan banyak berbicara. Berkat itu tidak hanya selalu berujung kepada hal-hal yang indah ya, tapi juga itu berkat bicara hal-hal yang bersentuhan dengan diri kita sendiri. Pendewasaan. Karena itu gitu adalah ya. untuk mendewasakan, Iya. mengubah karakter, mendidik kerohanian kita. Jadi itu adalah juga berkat. Jadi jangan kita berpikir berkat selalu yang Materi. indah-indah, yang materi, wah yang spektakuler, tidak harus selalu begitu. Tapi berkat yang utama adalah bagaimana Tuhan membentuk diri kita ini semakin serupa. Dan saya bersyukur lewat proses itu Tuhan banyak mengajar dan karakter saya ini dirubah luar biasa oleh Tuhan, bahkan terus diproses untuk makin disempurnakan. Kalau misalnya dulu saya pemarah, saya sekarang lebih jadi orang yang lebih banyak sabar. Tapi kalau sudah sabar pun diproses lagi semakin lebih sabar. Nah ini loh cara Tuhan. Itu yang hebatnya Tuhan tuh begitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah selesai dengan prosesnya untuk kita. Sampai nanti dia berkata, stop nak, aku sudah selesai dengan kamu. Tapi sepanjang yang saya tahu, selama kita ada di muka bumi ini, proses itu masih terus berjalan. Nah yang kedua, kita harus percaya bahwa di tengah masalah, kita nggak sendirian. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Jadi jangan takut kalau kita ada di tengah tekanan atau di tengah keadaan-keadaan yang sulit, ya penuh tantangan, tekanan, dan apapun. Bahkan kalau seandainya kita ngalami ya hati yang terluka karena dikecewakan orang dan lain sebagainya. Sebagaimana di Alkitab banyak juga Tuhan telah menyatakan firman-Nya, aku itu sangat dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Jadi Tuhan itu ternyata dekat dengan kita. Nah tergantung apakah saat kita ini menghadapi masalah, kita mendekat nggak sama Tuhan. Ya makanya firman Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Nah jadi ketika kita ada di dalam persoalan, mari kita harus lebih banyak untuk berelasi dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Nah disitulah kita akan mengalami kekuatan. Nah ini yang saya alami. Jadi ketika saya dekat dengan Tuhan, sebetulnya kalau secara manusia, masalah itu bisa membuat saya down, bahkan bisa menghancurkan saya. Mungkin saya bisa saja mutung kalau nggak pelayanan, ya kan? Wis gak gereja-gerejonan, gak pelayanan wis jengkel gini ya ta. Wah bencek anak orang Surabaya bilang ya, lu ngalami tidak? Ngalami. Tapi di titik itu Roh Kudus selalu menghibur dan Tuhan selalu berbicara, nah aku akan berikan kau kekuatan, kau pasti mampu melewatinya ya, bersama aku pasti kau bisa. Nah makanya Paulus pernah berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku ya. Dan kita berkata juga, kalau kita ini menantikan Tuhan, kita akan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai dengan kekuatan sayapnya. Jadi saya bersyukur pengalaman yang saya alami lewat proses itu, yang saya dapatkan adalah ketika saya di titik terendah, Tuhan selalu ada di tengah hidup saya dan memberi kekuatan, dan dia selalu berkata, don't be afraid, don't worry, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama kamu. Dan itu saya alami, dan sampai hari ini puji Tuhan, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan berada selalu dengan hidup saya. Ya apapun saya sudah lewati, titik kritis saya sudah alami, tapi di saat-saat seperti itu saya ingat sebagaimana Nabi Elia di Sungai Kerit, disitulah burung gagak Tuhan kirim untuk memberikan makan. Ya ada daging, ada roti. Dan Tuhan tidak pernah tidak memberikan itu kepada kami. Jadi keluarga kami ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Ya puji Tuhan lah. Itu pengalamannya wah panjang ceritanya, tapi kira-kira begitu cerita singkatnya. Ya begitulah. Teman-teman juga pengen ngerti sih keluarganya dari pastor. Itu wah, mendapatkan jodoh itu juga unik ceritanya. Dr. Cipto dulu waktu saya di Salmasi, wah ada beberapa kejadian saya ngalami di sana ya. Tapi saya juga ngalami proses Tuhan, karena memang waktu itu kan memang jujur ya, secara manusia kita pendeta manusia kan, kita kalau lihat pasti pengennya yang cantik ya kan, yang sesuai standar kita ya. Dulu saya memang sukanya wanita yang rambutnya panjang begitu ya, terurai lurus, itu tipe saya. Pengennya main musik, jadi saya kalau lihat cewek yang rambutnya panjang lurus main musik, saya seneng begitu ya. Apalagi cantik, wah itu pasti nomor satu. Itu secara manusia begitu. Waktu itu pendeta juga manusia, masih pakai mata jasmani di tengah kegagalan cinta saya ya. Jadi Tuhan mendidik, Tuhan memproses saya. Berulang kali saya ngalami kegagalan. Kalau salah 3 kali lah, gak banyak-banyak ya. Jadi gak repot nanti ya. Nah, ceritanya lalu kemudian Tuhan menunjukkan seorang jodoh. Dan itu lewat pertemuan ketika saya jadi penerima tamu gitu ya. Nah, di terima tamu inilah lalu singkat cerita ada 3 cewek yang datang jemaat baru. Biasa kan kalau pendeta kan memberikan salam ya, selamat datang. Aneh, cewek yang pertama ini ciciknya. Saya tahu kan dari body, dari wajah kelihatan ini ciciknya, adiknya nih paling kecil. Lah,
Lalu cicik yang pertama salaman nggak ada getaran apa-apa. Ya biasa tuh. Yang kedua ya biasa juga. Tapi yang ketiga Greng. lah kok greng? Aku nggak ngerti nih. Loh ini beneran tanganku selalu kayak dedek gitu. Wah, aku sempat kaget. Ini kok getarannya gini ya? Kalau saya lihat dia lihat saya kok kayak ada chemistry-nya gitu ya, nggak tahu. Jadi saya nggak tahu, nggak lirik yang pertama, nggak yang kedua, tapi lirik yang paling kecil. Lah Tuhan, apa ini jodohku, tak pikir gitu kan. Lalu saya gumuli dalam doa. Lah dia kan lalu bergereja di tempat kami kan. Lalu setelah itu saya ada di youth ya, saya jadi ketua youth di situ. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu ya kemudian saya tiba-tiba diminta Tuhan untuk bawa gitar saya ke rumah mamahnya begitu. Malam itu. Nah saya bingung loh, Tuhan ngapain aku bawa gitar? Sudah kamu nurut sama aku. Bawa aja gitar itu, sekarang ke rumahnya, sekarang setelah ibadah, youth selesai. Ya tak bawa, lalu tak bawa, aneh. Di tengah jalan gitar itu berbunyi. Loh saya merinding. Loh gitar kok sok bunyi dewe? Loh kalau bunyi kan saya petik atau saya mainkan kunci. Nih enggak, dia bunyi sendiri. Lah saya teringat kecapinya Daud. Wah jujur ini kecapi yang diurapi itu. Wah saya sedikit berhayal ya. Apa nih gitar yang diurapi ini ya? Bunyi betul, saya dengar itu. Merinding saya. Lalu setelah sampai di rumah noni itu, ya waktu itu masih noni kan, belum pacar saya kan. Di rumah tante itu saya permisi, lalu saya duduk, saya panggil permisi ke tantenya. Waktu itu saya bilang, tante boleh saya ketemu Yunita, saya bilang begitu, namanya Yunita. Lalu dia keluar, ya singkat cerita dia kaget begitu kan, karena waktu itu dia nggak ke gereja, nggak ke youth. Nah saya tanya-tanya gitu, kenapa? Lalu dia rupanya cerita lagi tadi ada kesibukan nggak bisa datang. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk menyanyikan satu lagu. Saya bilang begini, itu memang dorongan kuat dari Tuhan ya. Saya ini betul-betul nggak tahu. Ternyata di momentum itu Tuhan bekerja. Saya bilang, nih tolong kamu duduk sebentar, aku mau nyanyi satu lagu. Tolong kita ada di hadirat Tuhan. Jadi kayak sok rohani gitu ya. Tapi ini orang rohani kayak dolanan gitu ya. Ngapain? Enggak, ini sungguh-sungguh. Jadi kelihatannya serius, memang serius. Karena Tuhan yang suruh. Tapi aneh. Nah itulah kalau Tuhan yang suruh kita nggak taat, nanti nggak ada berkat. Tapi kalau kita taat, pasti terjadi mujizat. Saya nyanyi lagunya Michael W. Smith. Holy, tahu lagu itu ya? Iya. Holy, are you Lord God Almighty. Baru genjreng kunci C, saya nyanyi refnya. Itu noni saya, Basaro. Di kursi itu. Saya nggak tahu itu. Malam itu sekitar jam 9 kurang lah. Loh saya kaget. Loh lagu baru nyanyi Holy kok dia malah, ya maaf, tanda petik kayak ini ya, manifestasi Roh Kudus. Loh gitu. Wah saya malah tambah ketakutan. Tapi ini terjadi nyata. Lalu saya kaget, mamanya keluar. Loh kok ribut ini di ruang tamu, ada apa? Keluar semua, maminya, ciciknya, pembantunya. Lalu saya bilang, tante tolong, ini hadirat Tuhan lagi bekerja. Tolong tante duduk aja di situ, semua ikut sekalian dah, duduk. Saya makin keras nyanyi, lima-limanya semuanya Basaro. Dilawat Tuhan. Dan hari itu, malam itu terjadi kebangunan rohani KKR tanpa mimbar. Ya, dan malam itu tiba-tiba 5 orang minta dibaptis. Itu luar biasa karena mereka adalah backgroundnya orang Katolik. Jadi mereka belum Kristen. Masuk gereja kami, mereka adalah Jumat baru. Tapi malam itu langsung saya penginjilan. Tante, nih mau nggak kita dibaptis? Karena kalau dulu baptisan kamu Katolik, kami tetap hargai. Tapi baptisan adalah dari kata baptiso, yaitu diselamkan. Jadi alangkah baiknya kalau tante sama noni semua dibaptis. Anehnya malam itu terjadi sebuah komitmen dan keluarga itu seluruhnya diselamatkan. Tuhan terima Yesus sebagai juru selamat. Saya bimbing langsung dibaptis. Saya lapor gembala dan itu menjadi sebuah kesan yang luar biasa buat pelayanan saya pribadi. Hari itu terjadi momentum Tuhan melawat dengan cara yang ajaib, dengan gitar yang saya bawa. Roh Kudus bekerja loh, melawat satu keluarga. Ini keajaiban yang saya alami. Jadi itu seputar pelayanan ya. Jadi lah kemudian singkat cerita ya, kemudian saya berlanjut. Akhirnya terus mepet terus kan. PDKT terus kan sama si noni tadi. Nah makanya selisihnya jauh dengan istri saya ini. Makanya saya waktu kemarin ketemu dengan salah satu rekan RBK, dia cerita, lu kok sama ya, kok rumah tangga yang kowe kok sama saya sama. Lu maksudnya gimana? Nih, iya, kowe selisih 9 tahun ya, sama aku juga 9 tahun sama suamiku, dia bilang begitu. Lu anaknya berapa? 2. Lu aku kok juga 2. Ya dia bilang anaknya 2 pria, kalau saya wanita, saudara ya. Jadi anak saya 2 putri ya, yang pertama itu Jovita, yang kedua Kalista ya. Dan semuanya saya beri nama itu ada artinya dan memang itu luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah artinya baik. Nama Jovita itu artinya good. Jadi saya memang punya kesan yang mendalam dengan Ibu Teresa, Mother Teresa, karena dia Bunda Kasih. Jadi saya kasih nama Teresa di depannya. Dan kata Teresa
Teresa itu artinya harvester, yaitu penuai atau menuai. Jadi ketika saya kasih nama Teresa Jovita, kelak anak ini akan menuai berkat-berkat yang terbaik. Dan ternyata luar biasa. Anak itu dari kecil sampai hari ini dia kuliah, dia selalu dapat mujizat anak itu. Wah, itu panjang. Kalau saya cerita nanti bisa tidak selesai nih podcastnya. Itu berkatnya luar biasa anak itu. Sampai hari ini, anak itu cerdas, diberkati, nggak pernah les sekolah. Jadi dia pintar, dia alami banyak berkat. Yang kedua, anak saya namanya Teresa Kalista, yaitu artinya Kalista itu dari kata Yunani, yaitu artinya cantik, pretty. Nah, jadi saya ingin supaya anak itu punya karakter yang cantik, dan memang anak itu terus diproses untuk punya karakter yang good, yang baik ya. Nah, jadi anak saya 2, dan yang pertama sekarang kuliah di Unika di jurusan DKV, masih semester 2 dan nanti ini mau masuk semester 3. Yang kedua sekolah di ISKI, dia di posisi sekarang di kelas 9 tahun ini. Ya begitulah ceritanya. Semuanya baik, luar biasa, dipelihara Tuhan sampai hari ini lah. Pastor menikah tahun berapa, Pastor? Oh, menikahnya ya. Menikahnya saya lupa cerita ya. Saya menikah tahun 2004. Oh, 2004 ya. Jadi saya menikah di bulan Oktober tahun 2004. Itu mendekati hari ulang tahun saya. Jadi supaya ngingatnya gampang. Kan banyak ada rumah tangga kalau ditanya, kamu kapan nikah? Nggak ngerti tanggal nikahnya, lupa. Nah, ini cilaka, saudara ya. Jadi kalau ditanya tanggal nikah harus ingat. Suami yang baik harus mengingat tanggal pernikahan. Katakan amin. Nah, jadi saya nggak pernah lupa tanggal pernikahan sampai hari ini. Saya ingat karena itu dekat dengan ulang tahun saya. Selisih 1 hari. Jadi kalau habis saya ulang tahun pernikahan. Begitu. Ya. Oke, terus tanggalnya. Oh, kalau tanggal lahir saya tanggal 2 Oktober. Berarti 3 Oktober. Menikahnya 3 Oktober. Jadi ingatnya gampang. Oke. Oh, gitu ya. Wah, sama juga ya. Makanya inilah keunikannya. Setelah nikah 2004 ya berarti? Ya. Menikahnya 2004. Terus langsung punya anak atau ada jeda dulu? Ya, puji Tuhan, saya memang karena Jovita. waktu itu saya sudah usia 30 tahun kan. Jadi saya memang minta sama Tuhan segera punya anak. Karena saya berpikir begini, kalau saya nggak punya anak cepat-cepat, nanti usia saya makin tambah tua, anak masih kecil, kasihan. Iya, betul. Nah, saya bilang, Tuhan, aku minta tolong. Makanya saya setiap kali, mau apapun juga, jujur ya, saya selalu berdoa dulu minta sama Tuhan. Termasuk anak kedua lahir pun, juga saya doa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku minta selisihnya 5. Saya nggak mau selisih 3, selisih 4. Jadi saya selalu spesifik dalam permintaan saya kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan mengabulkan. Nah, ketika saya melakukan semuanya itu diawali dengan doa, semuanya diberkati. Dan luar biasa. Jadi setelah menikah, ya langsung tidak lama hamil. Punya anak, Nah, jadi 2005 anak itu lahir. Setelah 2004, setahun kemudian anak yang pertama itu lahir. Begitu. Oke. Ya. Mendekati akhir dari episode ini, mungkin pastor ada prinsip-prinsip atau apa yang mungkin dipegang teguh sama pastor sendiri secara pribadi atau mungkin juga diajarkan ke anak-anak yang menjadi satu semacam pedoman bagi hidup dalam berkeluarga atau juga khususnya juga dalam pelayanan pastor dan lain sebagainya. Iya, waduh, kalau quotes itu banyak sekali ya. Saya juga sudah banyak membuat quotes itu di grup. Ya, jadi saya juga pernah bikin buku juga pernah, tapi itu lama lah ya. Tapi ada hal yang penting ya, khususnya apapun ya, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di pelayanan. Satu hal yang saya pegang dalam hidup saya bahwa hidup ini tidak pernah terhindar dari proses. Itu yang penting, karena manusia di muka bumi ini kalau hidup, ya baik di keluarga, di pelayanan, di bisnis, pasti ada prosesnya begitu. Nah, ini yang seringkali banyak orang gagal. Di tengah proses selalu kemudian menyerah. Di tengah proses selalu kemudian kalah. Di tengah proses kemudian dia malah hancur dan tidak bangkit. Nah, jadi ada hal yang saya seberangkan ke anak-anak, ya khususnya ini, quotes ini adalah penting untuk menjadi sebuah pegangan hidup. Ya baik di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, apapun juga. Ingat bahwa hidup ini tidak luput dari proses. Tapi jangan protes kalau diproses. Sebab proses akan membuat engkau jadi orang yang lebih excellent. Itu. Jadi setiap proses itu pasti akan ujungnya excellent. Ada keunggulan yang akan sedang Tuhan kerjakan. Itu dalam berbagai segi kehidupan. Ya, bisa unggul dalam sisi karakter, bisa nanti unggul dalam karir, itu pasti ada ya, tergantung bagaimana sikap kita saat diproses. Meresponnya. Ya, meresponnya. Ada orang yang meresponnya salah. Lalu kemudian malah ya jadi salah ya karena jalannya udah salah.
iya. Ya toh? Tapi nak cara kita benar, ya pasti ujungnya kebaikan. Oke. Roma 8 ayat 28 kan. Iya. Jadi Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan Kebaikan. bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. dia. Ya, betul. Gitu, Oke, ya. oke. Kesan-kesan pada waktu kita syuting ini apa? Ya sebetulnya channel Cepot ini ya, namanya channel Cepot katanya ya. Jadi sebetulnya ini adalah channel yang baik saya katakan, karena sebetulnya teman-teman, channel ini adalah channel yang punya tujuan untuk memberkati sebenarnya. Jadi betul. jika kita ini dipanggil untuk menjadi narasumber, itu sebetulnya kesempatan bagi kita untuk berbagi cerita, Iya. berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kita memberkati banyak orang, ya. Sebagaimana saya bikin YouTube, saya ya bikin aja, tiap hari khotbah saja, ya. Tapi itu memberkati, dan ternyata lewat apa yang saya sampaikan ada orang-orang yang diberkati lewat khotbah saya. Jadi ada orang yang mau bunuh diri, tiba-tiba pagi itu dengar YouTube saya, dia nggak jadi bunuh diri dan dia WA saya, Pak, Tuhan. saya mau hampir bunuh diri loh, tapi gara-gara dengar YouTube Bapak, saya takut mau bunuh diri. Saya ingat kata-kata Bapak, masuk neraka. Wah, dia takut loh dengar YouTube saya itu. Anak ya, Tuhan bisa bekerja lewat sebuah kalimat yang sederhana. Nah, siapa tahu lewat Cepot ini, dengan apa yang kita saksikan, itu bisa memberkati. Kita nggak tahu, dengan kesaksian kita, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita ceritakan, itu bisa membantu teman-teman. Supaya mereka bisa dikuatkan dan mereka terus bisa survive ya dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman diundang untuk di Cepot di channel ini ya bersama Bobby dan Peter dan rekan-rekan yang lainnya, ya ayolah kita sama-sama ambil bagian di Cepot ini supaya Cepot ini makin berkembang, bisa makin memberkati banyak orang, dan yang pasti tentu nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang penting ya. Jadi biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke, demikian tadi perbincangan santai kita dengan Pastor Barnabas Winoyo, dan saya yakin juga pembicaraan kita, pembahasan kita pasti akan sangat memberkati banyak orang, dan yang pasti memberkati saya sendiri secara pribadi juga. Follow, like, dan subscribe channel YouTube kami di Cemara Podcast RPK Yehuda. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap melayani Tuhan. God bless you. Bye. My
sing, you are holy. Lift it up. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Amen.